Ya, target pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai produsen utama electric vehicle atau kendaraan listrik di pasar domestik maupun global masih menggantung karena masalah ketersediaan bahan baku baja. Target pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai produsen utama electric vehicle atau kendaraan listrik di pasar domestik maupun global masih menggantung karena masalah ketersediaan bahan baku baja. Sebagaimana diketahui, pada 2030 pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pemain utama dalam produksi kendaraan bermotor internal combustion engine maupun EV untuk pasar domestik maupun ekspor. Sektor otomotif targetkan mengalami peningkatan volume produksi sampai dengan 3 juta unit pada 2030. Dengan porsi sebanyak 25% diantaranya ialah kendaraan berbasis listrik dengan target ekspor sebanyak 900.000 unit. Namun dalam Perpres nomor 74 tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional 2020-2024, ketersediaan bahan baku baja dalam negeri diakui oleh pemerintah masih belum mendukung kebutuhan industri perakitan. Lantaran masih dibutuhkannya baja khusus yang harus diimpor karena produk dari pabrik baja domestik masih fokus kepada baja konstruksi. Jakarta Tim Liputan, ADX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, industri baja siap dukung produksi kendaraan listrik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Melati Sarnita. Beliau adalah Direktur Komersial dari PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ya, selamat pagi Ibu Melati. Selamat pagi Pak Prasetyo, apa kabar? Ya, Alhamdulillah sehat Bu. Apa kabar juga Ibu hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini sebelum membahas lebih jauh terkait dengan produksi baja yang dikhususkan untuk kendaraan otomotif begitu. Mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Bu, bagaimana dengan industri baja nasional saat ini khususnya dari keras sendiri. Karena kita tahu beberapa pelonggaran-pelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19, berarti produktivitas harusnya tidak ada masalah lagi ya Bu. Silakan. Alhamdulillah ya untuk 2022 ini kita lihat peningkatan dari industri baja itu signifikan. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kelihatannya sudah mulai balik normal dan kita juga melihat banyak pertumbuhan signifikan di baja. Jadi memang alhamdulillah proyek-proyek konstruksi, kemudian juga beberapa sisi dari otomotif, kemudian juga industri pengolahan, manufacture, dan untuk oil and gas itu sudah mulai balik. Mulai ada geliat dari supply dan demand ya, jadi kita happy sekali. Jadi memang saat ini kami memperkirakan untuk 2022 sendiri itu kita akan ada peningkatan sekitar 5% memang targetnya kita. Mudah-mudahan bisa lebih ya, 5 kalau target kita sendiri kalau dari keras itu bisa di 10-20% untuk market share kita. Oke, 10 sampai dengan 20% untuk market share. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, tadi sempat disampaikan informasi pertama begitu bahwa untuk kendaraan otomotif khususnya ya, untuk yang listrik ini masih terkendala dengan pasokan baja ataupun bagian dari parts kendaraan tersebut. Dari Keras sendiri menilai bagaimana nih? Memang saat ini kalau kita lihat dari konsumsi baja Indonesia ya, Ya, sekitar 78% itu masih untuk konstruksi sebenarnya. Jadi infrastruktur dan konstruksi itu memang memakan konsumsi baja itu paling tinggi di 78%. Kemudian di otomotif itu sekitar 11%, itu pengguna terbesar kedua kalau baik. untuk konsumsi baja Indonesia. Dan kita memang melihat sebenarnya kalau untuk part sendiri, saat ini sebenarnya untuk baja karbon, untuk inner part itu kita sudah banyak memasok sebenarnya untuk industri otomotif Indonesia, bahkan juga untuk level Asia Tenggara sebenarnya. Jadi kayak saat ini kelas sendiri itu melalui nggak hanya dengan kelasnya, tapi juga bersama customer kelas itu sudah memasok rutin sebenarnya untuk Toyota, Hino, Yamaha, dan lain-lain. Oke, Yang saat ini bisa menggunakan produk HRC kita, kemudian juga ya. HRPO dan CRC kita. Oh, berarti sebenarnya sudah ada beberapa produk baja dari Keras atau Krakatau Steel sendiri yang sudah digunakan oleh industri otomotif nasional. Yes, jadi Tapi memang kalau hmm, otomotif itu memang kan spesifik ya. Biasanya memang sebelum kita masuk bisa sebagai supplier dari otomotif itu, oke. memang ada tahapan dari technical prosedur yang harus kita lakukan bersama para pemain otomotif gitu. Dan alhamdulillah kita uh, cukup ada peningkatan ya untuk pemasokan bagian-bagian dari bagian mobil uh, dari otomotif nasional, terutama bagian dalam, gitu Oke. Mas.
maksudnya. Ya, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang membedakan Bu antara tadi baja untuk yang konstruksi yang biasa dilakukan oleh Keras sendiri dan juga untuk otomotif? Jadi kalau memang di bagian otomotif itu kan memang ada bagian baja karbonnya. Nah, ini biasanya kita bisa supply di bagian baja karbonnya. Kemudian ada lagi baja yang untuk pemakaian baja yang high strength atau special bar steel yang dipakai untuk, ini kan karena kita bicara mobil itu kan ada kekuatannya. Ya. Nah, high strength dan special bar steel ini memang saat ini kita masih belum masuk ya, karena memang itu memerlukan teknologi dan juga investasi yang cukup. Dan juga kalau di kami itu sebenarnya kendalanya kalau keras sih, kalau untuk investasi kan kita harus bicara economic scale. Nah, kalau kita masuk ke area situ sebenarnya untuk saat ini economic scale-nya sendiri belum masuk gitu. Oh, dari sisi produktivitas dan keekonomian operasional perusahaan masih belum dilirik begitu karena presentasinya juga belum terlalu dominan dibandingkan dengan konstruksi tadi yang sampai dengan 70 sampai dengan 80% begitu ya, Bu Melati? Iya. Dan juga kan memang proses pemakaian produk high strength dan special bar itu sendiri kan perlu technical prosedur yang yang harus di-approve oleh para pembuat mobil sendiri. Jadi memang tahapannya cukup panjang. Jadi kayak kita tuh untuk masuk bagian dalam itu sendiri tuh butuh 2-3 tahun untuk bisa masuk ke area situ gitu. Wow, 2 sampai dengan 3 tahun proses verifikasi begitu oleh industri otomotif. Verifikasi dan technical. Ya, saya rasa itu sebuah approach yang baik ya, karena kan itu mobil kemudian dipakai orang banyak. Jadi safety factor-nya kan memang harus terukur gitu. Jadi kita juga sangat memahami dan sangat menghormati sistem yang ada di industri otomotif saat ini sebenarnya. Betul. Dan kalau kita lihat hingga saat ini kita tahu kan pemerintah tengah menggenjot juga nih produktivitas otomotif nasional khususnya untuk yang kendaraan listrik begitu. Tapi Keras menilai ada potensi di sana tidak sih untuk meningkatkan pasokan dan produksi baja otomotifnya? Kalau kami melihatnya sebenarnya sangat senang sekali ya dengan inisiatif tersebut, karena kan kalau misalnya industrinya dibuat di Indonesia, otomotif kan pasti demand dari otomotifnya juga meningkat ya. Jadi kalau kita nantinya bicara untuk supply yang untuk special steel, jadi yang untuk high strength dan special bar itu, ya saya rasa itu akan menjadi jalan yang baik buat kami karena marketnya jadi tumbuh kan. Karena saat ini kan kalau kita memulai dengan market yang sangat kecil kan itu tidak menarik gitu. Tapi kalau industrinya sudah di Indonesia, we would like to be part of it ya. Dan kita of course kita tetap minta ya TKDN nasional itu tetap harus perhatikan untuk industri-industri tersebut. Kalau memang TKDN ini sekarang kita tahu itu sudah menjadi kewajiban juga untuk semua industri di tanah air begitu untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Tapi bagaimana kesiapan dari Keras sendiri apabila memang ada permintaan yang melonjak begitu. Sementara tadi perlu ada investasi lanjutan dan ini kan perlu jadi pemahaman bersama begitu di manajemen untuk meningkatkan produksi untuk baja otomotif misalnya. Sebenarnya Keras sendiri sudah memulai itu dari cukup lama ya, ketika mereka membangun HSM 2. Jadi inisiatif pembangunan HSM 2 itu sendiri sebenarnya pasar yang dilirik itu adalah pasar otomotif. Jadi memang kita dari awal kita punya 2,4 MTPA di HSM yang pertama itu memang pasarnya lebih ke arah commercial dan construction. Kemudian yang HSM nomor 2 itu memang target market kita sebenarnya adalah industri otomotif. Jadi nanti memang saat ini kita sudah beroperasi HSM nomor 2 sejak Mei 2021. Jadi udah ulang tahun yang pertama nih sebenarnya. Nah, ini kita memang arahnya itu nantinya kita sudah mulai memproduksi yang tipis, ini yang banyak dipakai di otomotif. Kemudian kita juga ke depannya ada expandable menjadi lebih tipis lagi. Jadi untuk tahap yang kedua itu kan nantinya HSM 2 itu bisa sampai 4 MTPA ya dari 1,5 sekarang. Itu dia. Ini memang iya. Nah, kemudian nantinya dalam selanjutnya yang akan kita bangun sebenarnya bersama dengan partner kita di 10 MTPA Cluster Cilegon itu adalah CRM atau PLTCM yang untuk pemenuhan dari industri otomotif. Jadi memang sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari roadmap Keras sendiri sampai tahun 2027. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan proyeksi dari impor baja nasional di tahun 2022 ini.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat untuk proyeksi impor baja ada kenaikan sekitar 12,5% menjadi 3,6 juta ton. Tadi mungkin sudah diulas, salah satunya adalah kebutuhan industri dalam negeri yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi konstruksi juga mungkin otomotif. Dan berikutnya untuk volume ekspor baja proyeksinya di tahun ini justru menurun 25% menjadi 2,3 juta ton. Sumber dari Indonesian Iron and Steel Industry Association. Kemudian selanjutnya kita lihat dari produksi baja di sejumlah negara di tahun 2021, Indonesia sekitar 12,5 juta ton, kemudian Kanada 12,8 juta ton, Prancis 13,9 juta ton, dan Spanyol 14 juta ton. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Melati Sarnita, Direktur Komersial PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ya, Ibu Melati, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan. Begitu untuk impor baja kita di tahun ini ada kenaikan, sementara untuk ekspornya justru menurun. Anda melihat komposisi apa nih dengan kondisi ekspor dan impor baja nasional? Jadi memang kalau harapan kita ya, ini harapan yang baja domestik itu harus bisa mensubstitusi impor pasti ya. Jadi harapan kami pasti impornya itu sebaiknya bisa ditekan untuk selalu lebih turun. Oke. Nah, tapi juga tidak dengan tidak dengan membatasi pertumbuhan dari industrinya sendiri. Nah, kalau untuk ekspor sendiri, sebenarnya kalau dari segi operasional kita, strategi kita sendiri untuk suplai baja itu prioritas pertama selalu untuk domestik. Jadi memang tugasnya keras itu yang utama memastikan suplai untuk domestik itu tercukupi. Oke. Nah, setelah itu biasanya, jadi kalau setiap bulan itu Mas Prasetyo, kita itu biasanya ada target utilisasi. Jadi kan kalau kita ngejar competitiveness kan kita harus ada minimum volume ya. Oke. Nah, itu biasanya kita melihat dari min and max domestik setiap bulannya. Jadi kita punya angka rata-ratanya. Oke. Kemudian itu akan kita over ke domestik untuk biasanya upside-nya. Nah, sisa dari utilisasi itu biasanya yang kita buka untuk ekspor. Nah, itu berapa sih Bu? Kalau kita lihat komposisi tadi perbandingan ekspor impor produk baja dari keras sendiri, baik yang untuk ekspor berapa, kemudian untuk kebutuhan domestiknya sendiri berapa persen? Jadi kalau rata-rata ya untuk Q1 2022 itu sebenarnya ada peningkatan ya. Tahun lalu itu rata-rata per bulan itu mungkin sekitar 120 sampai 130 ribu per bulan untuk domestiknya. Tapi kalau untuk yang kuarter 1 sampai bulan Mei ini, itu kita lihat ada peningkatan, itu bisa sampai 140 ribu sampai 150 ribu per bulan. Nah, kalau keras sendiri targetnya kita itu minimal, kita itu bisa jual di atas 200 ribu per bulan. Bahkan sebenarnya kita lagi kejar supaya marketnya itu bisa kita boosting lagi, bisa ke 280 ribu karena kan kita sudah punya HSM 2 ya. Itu 200 ribu ton per bulan begitu kapasitas produksinya begitu berarti? Kalau kapasitas produksi sendiri, kalau kita bicara HSM 1 aja kan sekitar 180 ribu per bulan. Kemudian dengan adanya HSM 2 tuh kita bisa sebenarnya sekitar 300 ribu per bulan. Jadi kalau kita bicara kemampuan, industri baja nasional itu mampu tanpa impor. Nah, itu dia. Apakah memang ada spesifikasi khusus yang kalau kita bicara kebutuhan importasi tadi begitu untuk baja-baja penggunaan di dalam negeri? Kalau untuk baja special steel, biasanya kan kalau dari kami itu sebenarnya yang kita butuhkan transparansi ya Mas Prasetyo ya. Jadi kalau memang kebutuhannya ada, kemudian kita nggak bisa bikin ya pasti kita agreed to import ya. Itu kan suatu hal yang nggak bisa kita avoid karena kan kita harus memastikan pertumbuhan industri baja nasional itu terjadi. Jadi kalau dari kami sendiri, kalau yang diimpor itu special steel ya kita malah support ya. Biasanya asosiasi justru memberikan data baja-baja yang kita tidak bisa produksi di nasional. Tapi kan isunya bukan gitu Mas Prasetyo. Yang diimpor itu banyak barang-barang dikonstruksi dan di komersial yang sebenarnya keras bisa supply. Pemain baja nasional nggak hanya keras, itu bisa supply. Itu dia. Berarti memang perlu dibenahi tadi dari sisi sebenarnya seberapa besar dan jenis baja apa sih yang dibutuhkan untuk manufaktur ataupun sektor-sektor industri lainnya begitu. Yang sebenarnya itu bisa diproduksi oleh keras dan produsen baja lainnya begitu ya Bu?
Yes, karena kan Oke. ada pemain baja lainnya sebenarnya kan nggak hanya keras saja. Nah, itu bicara mengenai kendaraan listrik ini kembali lagi begitu ke tema kita. Apakah memang ada spesifikasi khusus dari baja yang digunakan untuk kendaraan listrik sendiri sehingga memang keras juga nanti siap nih menjadi pemain yang mendominasi begitu untuk pasokan baja kendaraan listrik kita? Kalau untuk mobil listrik ya, kalau Ya. mobil listrik itu kan mesti ringan ya. Hmm, Ya kalau kita bicara mobil listrik kan dia harus ringan karena kan dia ya karena dia pakai baterai gitu kan. Oke. Jadi memang kalau kita lihat dari model karakter umumnya mobil listrik itu, jadi kalau kita lihat Tesla atau mobil Prius yang hybrid itu kita bisa lihat pemakaian karbon steelnya itu memang lebih kecil daripada mobil konvensional. Kemudian uh, mostly kalau untuk steelnya sendiri mereka memakai high strength dan special bar steel. Nah ini yang kita belum bikin di Indonesia. Tapi kita sih yakin kalau industrinya dibuka di sini ya that's our next investment gitu kan. Oke. Karena kita sudah punya HSM nomor 2 yang bisa memasok sebenarnya materialnya. Kemudian kalau untuk mobil listrik lagi ada lagi part aluminium. Aluminiumnya cukup besar kalau kita lihat kalau portionnya kalau dalam sebuah mobil listrik. Oke. Kalau untuk aluminium sendiri suatu hal yang berbeda begitu dengan lini bisnis keras sendiri, Bu? Itu berbeda. Karena keras itu kan produksinya baja karbon. Khusus untuk baja karbon begitu ya. Ya, Ibu Melati, ini sebenarnya peluang dari industri otomotif nasional kita besar loh Bu. Apalagi ada beberapa produsen begitu yang sudah membangun pabriknya yang fokus pada pengembangan kendaraan ataupun mobil listrik. Nah, ini menjadi suatu momen yang mungkin segera ditangkap tidak nih oleh keras ke depan? Kalau kita sendiri sebenarnya targetnya dalam 3 tahun harus bisa melakukan itu. Jadi memang salah satu kemarin ya ada corporate action kita dengan Posko sebenarnya itu adalah salah satu target terdekat kita adalah memastikan kita bisa menuju ke arah itu, mampu mensuplai untuk kebutuhan otomotif. Jadi kalau kita bicara SM2 kita itu kan memang dulu targetnya sekitar 53% speknya itu untuk spek otomotif. Nah, dan next step yang kita bangun itu sebenarnya kalau dari 10 MTPA cluster Cilegon itu adalah CRM yang bisa memenuhi kebutuhan domestik yang untuk part otomotif. Jadi nantinya kita memang dalam waktu dekat itu, rencana kita dalam 3 tahun itu kita akan membangun CRM atau PLTCM dengan mitra-mitra kita yang existing, yang jadi kalau kesiapan ya kami yakin ya kita bisa searah gitu. Jadi waktunya akan bisa selaras dengan perkembangan dari industri otomotif Indonesia sendiri. Baik, tadi 3 tahun begitu ya tahapan yang sudah disampaikan. Ini sekarang sudah tahap yang ke tahun berapa Bu? Apakah memang baru mulai di tahun 2022 ini atau sekarang sudah di tengah-tengah? Jadi kalau target kita sendiri kan tahun 2025 itu kita sudah bisa supply mostly dari kebutuhan domestik untuk otomotif. Jadi dengan kita melakukan corporate action kemarin dengan Krakatau Posko itu, dan next step itu kita akan ada beberapa pembangunan, mungkin juga minggu ini dengar gitu kalau Posko akan menambahkan investasinya lagi untuk cluster Cilegon, dan itu juga termasuk salah satunya ke arah hilir. Jadi emang HSM2 itu expandable sebenarnya. Dari sekarang kita bangun tahap pertama di 1,5 itu bisa expandable ke 4 MTPA per tahun. Jadi bisa. Nah, nantinya kemudian kita akan bangun CRM-nya, PLTCM-nya itu yang nanti akan produksi. Jadi dari cluster itu nanti akan ada produksi HR, kemudian HRPO, kemudian CRC yang dapat memenuhi kualitas dari otomotif. Jadi memang target kita nantinya jadi kayak Hyundai atau itu dia. itu bisa kita kita pasok dari domestik. Jadi itu memang dia. penting sekali memang. Betul, itu pabrikan dari luar begitu yang sudah mendirikan pabriknya dan fokus kepada kendaraan listrik. Berarti sebenarnya kebutuhannya kan sebenarnya ada begitu. Tinggal kita tadi menyiapkan dari sisi produksi 3 tahun ke depan ini apa saja Bu parts yang akan diproduksi oleh Krakatau Steel sendiri untuk otomotif? Pastinya kita akan melanjutkan ya saat ini yang sudah kita dapatkan approval-nya. Jadi kan masing merek itu kan dia memberikan kita approval, kita bisa supply bagian apa aja gitu kan. Jadi saat ini jadi kita itu sudah bisa ada side rail, cross member, kemudian ada chassis steer bagian dalamnya, kemudian ada panel bagian dalam atau back door, kemudian pilar, frame gitu. Nah, itu nantinya ya arahannya kita itu nantinya material-material yang kita bisa
support dari domestik itu akan lebih tinggi persentasenya dari sebuah unit mobil gitu. Apalagi kalau mobilnya dibikin di dalam negeri. Nah tadi ada beberapa baja yang masih diimpor. Apakah pangsa pasarnya juga bisa diambil begitu? Atau memang spesifikasi dari jenis bajanya yang berbeda? Kalau yang diimpor tadi, kalau kalau kami sendiri Hmm, ke arah kedepannya pasti keras itu pengennya kita bisa mensuplai kebutuhan domestik ya. ya. Dari yang baja commercial grade seperti Mhm, sekarang dan konstruksi, kemudian juga yang high grade. Karena kalau high grade sendiri saat ini sebenarnya kayak untuk oil and gas kan kita sudah masuk, yes. untuk otomotif kita udah masuk. Nah, cuman kan emang ada next stepnya, the ya istilahnya high end-nya lah gitu ya Hmm, dari special steel sendiri. Jadi memang ke depannya kalau dari kami sendiri kami masih R&D kita itu selalu berusaha untuk mengupdate ya apa aja yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat, kemudian dalam oke. mid term, kemudian long termnya. Dan memang targetnya kami sebenarnya kalau economic scale-nya tercapai, ya kita harus masuk ke sana. Jadi kita senang sekali sebenarnya dengan rencana pemerintah dengan memperkenalkan Indonesia sebagai lokasi pembuatan dari industri mobil listrik. Karena itu bisa Itu dia. mendukung kita untuk bisa mengejar skala ekonomiknya dari proyek-proyek untuk Hmm. special steel tersebut. Baik, dari beragam produksi dan jenis baja yang tadi sudah Ibu sampaikan begitu hingga saat ini masih adakah kebijakan dari pemerintah yang dibutuhkan, entah insentif, entah dalam bentuk aturan begitu yang bisa memperkuat lagi nih posisi dari Krakatau Steel Persero Tbk untuk berada di dalam negeri sendiri untuk menguasai industri baja kita? Alhamdulillah ya, pemerintah Indonesia itu mengeluarkan cukup banyak kebijakan fiskal yang support industri baja sebenarnya. Oke, Bahkan juga yang terakhir itu kan yang gas $6 ya. Saat ini memang untuk industri baja gas $6 itu salah satu terobosan yang paling signifikan efeknya karena itu biaya produksi kita itu sangat bisa berkompetitif dengan negara lain. Nah, di sisi lain di kami sebenarnya saat ini kami masih membutuhkan sebenarnya uh, proteksi terhadap unfair trade. Nah, ini yang ah, masih kita lihat masih banyak nih ininya gitu masih PR-nya. banyak bolong-bolongnya. Masih banyak belum. Itu yang pertama ya Mas ya. Jadi Oke, kayak unfair trade itu memang unfair kita harus trade. melakukan proteksi. Itu kan Ya. kita bisa lihat dari salah satunya justru ya CRC ini yang banyak dipakai di otomotif. Nah, Hmm, itu peningkatan impornya tahun lalu tuh luar biasa menurut kami. Nah, oke. itu sekitar 74%. Hmm. Nah, padahal kan sebenarnya industri nasional itu udah invest di total di seluruh industri baja ya. Ya, Kita itu sudah invest sekitar $15 billion wow. dengan utilisasi hanya 54%. Ini kan sayang. Iya, iya, iya. Duitnya udah ada, kemudian pegawainya udah dibayar gitu kan. Yang Nah, penting adalah ini sebenarnya kita mampu ya Bu ya. Tinggal mampu. bagaimana itu dimanfaatkan saja begitu bahwa dari sisi kebutuhannya bisa disupport dari dalam negeri sendiri. Siap. Oke. Jadi kalau kita lihat kemampuan ya, pemain baja nasional itu banyak loh mengekspor barang-barang baja ke negara-negara maju. Oke. Jadi kayak kayak kelas sendiri gitu. Kita kan banyak mengekspor ke Uni Eropa, ada 6 negara di Uni Eropa. Kemudian ada juga pemain-pemain baja yang untuk CRC kita itu mengekspor saat ini mengekspor ke Amerika, ke Australia. Jadi negara-negara yang memiliki kualitas apa Ya standarnya ya tinggi. kualitas yang tinggi gitu dan Ya. kita itu memiliki dan mengikuti standar-standar dari kayak European Code itu kita ikutin. JIS kita follow, American Standard kita follow. Nah, kalau kita bicara quality, saya sih nggak takut ya. Betul. I Ya, believe ya. industrinya sanggup melakukan itu. Yes. Quality wise, I don't think we have problems. Yang isunya kan sebenarnya masalah proteksi terhadap dumping. Betul. Kalau dumping kan kita agak susah ya Mas. Yes. Tapi saya rasa memang Baik. itu harus dilakukan. Kemudian Yes. yang TKDN mungkin ya harapan kami ya. Hmm. Ya selain fiskal lainnya ya TKDN Oke. itu akan sangat membantu sebenarnya pertumbuhan dari industri Ya. baja. Berarti secara umum sebenarnya industri baja nasional siap mensupport begitu ya perkembangan industri otomotif nasional khususnya untuk kendaraan listrik ke depan begitu. Baik, Ibu Melati sayang sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan kesiapan industri baja dalam mensupport industri otomotif nasional kita. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Melati.